A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Sekdin atau sekolah kedinasan. Jadi bagi adik-adik yang saat ini telah mendaftar sekolah kedinasan, lalu ingin bertanya, setelah mendaftar sekolah kedinasan, adik-adik ngapain lagi? Ya. Jadi bagi adik-adik yang bingung, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Baik, secara alur dari BKN sendiri, untuk alur pendaftaran sekolah kedinasan 2022 ya. Untuk alur pendaftaran sekolah kedinasan 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama, adik-adik mengakses portal dikdin.bkn.go.id ya sebelum mendaftar. Lalu setelah itu adik-adik membuat akun, lalu login. Lalu adik-adik mendaftar. Lalu poin kelimanya mengecek resume ya yang sudah adik-adik isi pada saat pendaftaran. Lalu dilakukanlah verifikasi hasil resume adik-adik yang telah diisi sebelumnya. Nah, lalu dari verifikasi itulah kelulusan administrasinya akan diterima atau tidak. Nah, apabila diterima, maka adik-adik sekalian silahkan melakukan pembayaran. Lalu, apabila pembayaran telah dilakukan, maka adik-adik dapat mencetak kartu ujian ya. Lalu setelah itu adik-adik ikut ujian seleksi, lalu pengumuman hasil seleksi. Secara garis besar, alur pendaftaran sekolah kedinasan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara itu seperti ini. Tetapi bagi masing-masing instansi itu ada beberapa alur yang ditambahkan. Oke, ini merupakan alur pendaftaran sekolah kedinasan untuk instansi Badan Pusat Statistik ya. Kalau Badan Pusat Statistik, otomatis adik-adik sekalian ini berguna atau bagi adik-adik yang mendaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika ya. Nah, untuk Badan Pusat Statistik, setelah adik-adik mengecek resume di dikdin.bkn.go.id saat pendaftaran, lalu adik-adik mengunggah dokumen di stis.ac.id. Lalu dilakukanlah verifikasi. Nah, jadi bagi adik-adik yang saat ini sudah mengakhiri pendaftaran, sudah mendaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, saat ini adalah tahap verifikasi oleh instansi ya. Nah, di bawahnya verifikator instansi memverifikasi data dan berkas pelamar. Jadi saat ini verifikator dari Badan Pusat Statistik sedang melakukan verifikasi terhadap berkas yang adik-adik isi di dikdin.bkn.go.id serta dokumen yang adik-adik kirim di stis.ac.id. Nah, lalu setelah verifikasi ini sampai batas waktunya sampai kapan? Baik, untuk adik-adik yang mendaftar di Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pusat Statistik memberikan pengumuman nomor B2244-000-HM.240-04-2022 tentang penerimaan calon mahasiswa baru Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik tahun akademik 2022-2023. Nah, jadi untuk adik-adik yang mendaftar di instansi lain, segera kunjungi website resmi instansi terkait mengenai
PMB atau penerimaan mahasiswa baru, jalur ikatan dinas di instansi tersebut. Baik, untuk Badan Pusat Statistik sendiri untuk penjadwalannya, baik untuk jadwal kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada Politeknik Statistika STIS tahun 2022 yang tertera pada surat ini meliputi yang pertama itu pada tanggal 9 sampai dengan 30 April 2022 itu pendaftaran secara online, yaitu jalur ikatan dinas serta seleksi administrasi. Nah, jadi adik-adik sekalian itu sudah tahap seleksi administrasi ya. Jadi untuk nomor 3 pada tanggal 23 Mei sampai dengan 7 Juni 2022 itu dilaksanakannya seleksi kompetensi dasar ya. Jadi kemungkinan untuk seleksi administrasi akan diumumkan sebelum tanggal 23 Mei ini ya, sebelum tanggal 23 Mei. Jadi dari 1 Mei sampai 22 Mei silahkan adik-adik lihat di website stis.ac.id maupun tempat adik-adik mendaftar di sekdin.bkn.go.id. Silahkan dipantau terus ya. Jadi apabila sudah pengumuman mengenai seleksi administrasi, maka nanti akan diberitahukan di sana. Nah, di sini ada tanda bintang ya. Itu menunjukkan bahwa ada catatan berupa jadwal masih bersifat tentatif, menyesuaikan jadwal dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi untuk adik-adik yang saat ini sedang menunggu, jadi silahkan dipantau terus di sosial media maupun di website instansi masing-masing agar tidak ketinggalan informasi. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk adik-adik yang mendaftar di sekolah kedinasan tahun ini, semoga lulus dengan hasil yang terbaik. Saya akhiri video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.